Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil riset saya tentang artikel mendesain aplikasi text to speech dari awal. Dan ini adalah alamatnya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yakil Fikri, NPM 06 2018 106994. Langsung saja, gambarannya, dalam merancang aplikasi seluler text to speech dan penyimpanan dokumen yang sangat dapat disesuaikan, sangat interaktif, dan sangat memiliki kemampuan untuk membawa dan mempertahankan keterlibatan pengguna dengan metode pengalaman pengguna yang kuat. Di sini aplikasi seluler text to speech adalah aplikasi yang digunakan untuk membaca teks atau dokumen supaya bisa menjadi output suara. Lanjut, riset pengguna. Pertama, saya memulai penelitian ini dengan asumsi bahwa basis pengguna yang akan ditargetkan ke profesional muda yang cenderung sering bepergian dan sibuk dengan pekerjaan. Dan setelah mengembangkan rencana penelitian yang mencakup menulis survei dan beberapa pertanyaan wawancara, saya melakukan penelitian pengguna saya. Saya bertanya kepada teman apakah mereka dapat mengisi survei dan apakah mereka juga dapat memberitahu tentang teman mereka. Di sini survei online mencakup 15 pertanyaan dan saya berharap menemukan wawasan tentang memahami demografi target dan kebiasaan multitasking. 40 pengguna telah menyelesaikan survei dan memberikan saya data kualitatif yang diperlukan untuk memvalidasi asumsi saya. Temuan survei. Di sini, menurut survei, rata-rata pengguna adalah yang menggunakan adalah setiap hari 87,2%. Lalu untuk yang biasanya menggunakan adalah yang naik menggunakan kereta api, dan di sini yang menggunakan rata-rata adalah dalam jangka waktu 1 jam. Lalu biasanya digunakan untuk menggunakan musik atau audiobook. Dan di sini, di survei yang lain, rata-rata pengguna dalam seminggu adalah 1-3 hari. Dan untuk tipikalnya yaitu 51%, rata-rata 30 menit sampai 1 jam. Dan untuk gender atau jenis kelamin, rata-rata adalah cowok atau laki-laki. Dan rata-rata umur adalah dewasa karena rank umur dari 24 sampai 29. Ringkasan wawancara. Setelah mewawancari 4 individu yang termasuk dalam target audiens, saya dapat memahami banyak fitur, poin masalah, dan interaksi pengguna pada desain aplikasi. Analisis kompetitif. Dalam upaya belajar dari kekuatan dan kelemahan pesaing, dilakukan analisis terhadap aplikasi Audible, Instapaper, dan VoiceDream. Saya meneliti dan mempertimbangkan aplikasi ini karena mereka paling mirip dengan apa yang ingin saya rancang karena antarmuka, organisasi, pemeliharaan daftar, dan keterlibatan pengguna. Aplikasi Instapaper mempunyai desain minimalis, dapat menyimpan dokumen yang tidak terorganisir, post playback, lalu UX-nya mudah dipahami dan aplikasinya mudah dipahami. Lalu untuk Audible, desain UI-nya minimalis
dan desain UI-nya mudah dipahami. Icon-iconnya juga bagus. Lalu untuk voice dream, UI-nya terlalu confusing dan potensiali. Iconnya juga. Lalu seterusnya, aspek awal dalam membuat antar muka pengguna, memastikan pengguna tidak bingung dengan kata atau tindakan yang memiliki arti sama. Yang kedua, aplikasi harus terlihat dan seminimal mungkin dengan UI yang ditunjukkan dengan jelas. Dan yang ketiga, interaksi cepat dan mulus tanpa perlu memikirkan cara menyelesaikan tugas. Dan keempat, semua teks dan pesan tidak boleh berisi informasi yang tidak relevan, yang tidak berguna, dan harus dengan jelas mengungkapkan apa yang perlu diketahui. Solusi di sini yaitu sebagian besar pengguna tahu apa yang ingin mereka temukan di internet berdasarkan minat mereka. Setiap orang memiliki ceruknya sendiri, seperti di politik, game, teknologi, dan lain-lain. Pengguna mengizinkan untuk menambah dan menyimpan informasi mereka sendiri dari sumber yang berbeda akan mendorong pengguna untuk menyesuaikan apa yang ingin mereka baca dan dengarkan. Strategi konten mampu menentukan apa yang diinginkan pengguna dalam hal fungsionalitas, akan membantu saya mengembangkan rencana untuk membuat fitur utama aplikasi dari perspektif pengguna. Pertama-tama kita perlu untuk sortir kartu. Setelah kebutuhan dasar aplikasi ditentukan, langkah selanjutnya membuat alur yang dapat dipahami dan dinavigasi oleh pengguna. Maksudnya di sini adalah pengelompokan fitur. Dalam aktivitas penyortiran kartu menggunakan optimal sort, calon pengguna diminta untuk mengatur cerita pengguna ke dalam kategori yang paling masuk akal bagi mereka. Contohnya seperti ini. Kita menyortir add dokumen yang dalamnya berisi add text from photoscan, menambah teks dari photoscan, add text file from file manager, menambah text file dari file browser, add HTML link from clipboard, menambah HTML link dari clipboard, dan yang terakhir add text field from cloud, menambah teks dari cloud atau penyimpanan cloud seperti Google Drive atau yang lainnya. Lalu ada setting yang berisi fitur tema setting, text setting, edit, profil, detail, username, change password, dan user image. Lalu untuk voice, untuk mengatur speed voice atau kecepatannya, change voice, synchronization, links with authentic station. Lalu untuk profil, yaitu login atau logout dan membuat profil. Dan berarti membuat folder atau playlist. Dashboard memiliki fitur edit, change dokumen detail, title, image cover, dan subtitle. Browser dokumen, display dokumen, filter dokumen, sort dokumen, dan search for dokumen. Lalu untuk current dokumen memiliki fitur search atau find section inside a document, scroll atau navigation audio progress bar, fast forward document to next paragraph, swipe to display ejection document, pause document, rewind document to preview paragraph, highlight word, sentence, dan paragraph, select atau tap word to read, play read atau transcript dokumen, bookmark section, note comment on hidden section. Selanjutnya peta situs. Di sini peta situsnya seperti ini. Pertama, pengguna masuk ke landing page, lalu login atau daftar. Setelah login berhasil, maka akan menuju ke dashboard. Di dashboard kita bisa mencari atau
melihat list view, lalu menuju current. Di sini ada banyak, yaitu home, list, current, add, dan user. Kita bahas dari home dulu, home browser. Di sini kita bisa edit, delete dokumen atau edit dokumen detail. Lalu untuk reference, yaitu memfilter atau sorting. Lalu ada list, digunakan untuk membuat kategori dan menambah dokumen, menambah kategori, dan merename atau menamai ulang kategori dan mendelete kategori. Lalu di current ini ada preference atau next dokumen, audio yang berisi audio playback dan audio setting. Di audio playback ada rewind, pause, play atau pause, fast forward, dan di audio setting ada pengaturan voice, speed, dan purpose voice. Lalu di pretty printed dokumen ada speed read mode, highlight, dan comment. Selanjutnya untuk add, mempunyai fitur import dan cloud setting. Di dalam import berisi import via URL, import via cloud, import via file browser, dan photo scan. Dan terakhir untuk user, memiliki fitur profile, yang di profile itu kita bisa merubah foto profile, mengganti username, dan mengganti password. Dan untuk setting kita bisa mengganti tema dan teks. Selanjutnya arus pengguna. Di sini saya membuat 3 skenario untuk dinavigasi oleh persona saya berdasarkan tujuan mereka dan seperti apa yang ditunjukkan oleh peta empati mereka. Alur pengguna menunjukkan bagaimana setiap langkah dapat memungkinkan pengguna mencapai tujuan yang diinginkan saat menggunakan aplikasi. Lanjut, alur pengguna. Pertama yaitu alur masuk atau daftar. Untuk alur masuk atau daftar, pertama user masuk ke landing page, lalu ada pemberitahuan. Di sini ada menu login atau sign up. Jika user sudah mempunyai akun, maka langsung saja menuju ke login. Jika belum memiliki akun, maka ke sign up. Di sign up kita disuruh untuk memasukkan nama lengkap, username, email, dan password. Jika akun oke, maka kita akan menuju ke profile image. Jika akun gagal, maka kita akan kembali ke sign up. Lalu kita disuruh untuk memasukkan profile image dan ke dashboard. Setelah ke dashboard, kita dicek valid atau tidak. Jika valid, maka kita akan kembali ke menu awal, yaitu ke login. Di sini kita disuruh untuk memasukkan username atau password yang sudah kita buat tadi. Setelah login, kita akan masuk ke dashboard. Dan jika kita lupa kata sandi, maka kita disuruh untuk memasukkan email dan mengirim kode ke email kita. Selanjutnya untuk tambah dan import dokumen. Pertama, user menuju ke dashboard dan add import, lalu ke content source. Di sini kita bisa melihat menggunakan konten apa saja. Kita sudah memasukkan, maka jika benar kita bisa import dari add via cloud atau add photo text photo scan, add via file browser, add via clipboard. Kita tinggal pilih. Jika berhasil, maka import OK, current file. Lalu untuk alur dokumen terkini, user menuju ke dashboard, lalu ke current dokumen. Di sini ada 3 menu. Jika kita ke
Ini berarti kita langsung menuju ke audio atau profile printed document, highlight section, dan add comment. Seperti ini alurnya, bisa dilihat. Selanjutnya, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.